Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam sahabat Pindara Studio dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya dengan Iko di Edu Talk Baka-Baka ya, berakal sehat, bertindak hebat ya, jadi berakal sehat, bertindak hebat. Pada kesempatan kali ini telah hadir di dalam meja obrolan kita ya orang-orang yang berkompeten bidangnya, yang tentunya pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan membincang-bincangkan hal-hal yang sangat mengedukasi tentunya bagi kehidupan kita secara sosial ya kan, maupun kehidupan kita secara individu. Baik, di samping saya ada abang namanya Bang Sugandi Baswan SHMH. Nah, beliau ini seorang praktisi hukum dan beliau juga seorang akademisi, dan tetap ditemani oleh sobat saya, partner saya yang selalu setia bersama-sama dimanapun dan kapanpun dalam situasi dan kondisi apapun, Bang Sumarlan. Baik, pada kesempatan kali ini ya kita akan ngobrol-ngobrol santai pemirsa di malam yang bentar saya bertanya, malam ini yang Bapak rasakan hangat kah, dingin kah, atau campur aduk, gemetar enggak? Gemetar enggak ya? agak menjelang dingin. Menjelang dingin. Tapi enggak gemetar toh? Nah, kalau gemetar bahaya pemirsa. Ya, jadi kita santai obrolannya ya, santai obrolannya. Temani dengan secangkir kopi. Nah, ini Bang Gandhi, gimana kabarnya? Sehat? Sehat walafiat, sehat. Sehat walafiat semua. Sama Bang Sumarlan juga sehat semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi begini Bang, tadi abang dari mana sih sebenarnya sebelum kesini? Ya, saya tadi dari daerah Konda. Oh, dari daerah Konda pemirsa. Daerah Konda Masih dekat-dekat itu kalau masih dekat. Iya. Kondari. Konda dekatnya Kondari. Ya. Habis berburu apa di Konda? Ya, berburu kasus, berburu cinta, Yang jelas bukan berburu, yang jelas bukan berburu jonga ya. Karena jonga sudah punah. Ya, masih ada kayaknya. Ya, ya baik. Itu dulu Bang Iko. Tadi Bang Iko ini menyebut ini orang-orang hebat. Saya sebenarnya merasa minder ini dengan Bang Gandhi karena dengan sederet detail tadi saya merasa minder ini. Bang Gandhi ini kan praktis ya. Dia seorang praktisi juga selain seorang akademisi. Jadi titel itu ya bagi kita bukan apa-apa ya kan? Produktivitas seseorang itu tidak dilihat dari titelnya ya kan, tidak dilihat dari titelnya, karena pada dasarnya ya kualifikasi seseorang ya dilihat dari produktivitasnya ya apa yang dia lakukan sehari-hari ya kan, apakah dia bermanfaat bagi orang lain, terutama bagi dirinya sendiri. Itu yang poin pentingnya. Untuk menjadi orang yang bermanfaat tidak perlu disusun titel tinggi-tinggi. Ya, tidak perlu disusun titel tinggi-tinggi. Bang Gandhi ini kan seorang praktisi hukum nih. Terus seorang akademisi juga. Akademisi ya tidak jauh-jauh, sangat melekat erat dengan pendidikan tentunya, ya kan? Bidang akademik. Tentunya fokusnya pada kajian-kajian hukum. Berbicara tentang hukum, ya kan, terutama di negara kita. Menurutnya Pak Gandhi, hal yang paling erat ya kan korelasinya antara pendidikan dan hukum itu di mana sih letaknya? Ya, terus sebenarnya menurut saya di sini lebih kepada sebagai pengaturan sih Nah, itu. Jadi kepada regulasi ya, pada regulasi. Karena mungkin pada dasarnya apa ya, hukum juga, di balik hukum juga itu ada pendidikan ya, dengan adanya bahasa kasarnya gitu, dengan adanya hukuman, maka hukuman itu mendidik ya kan, bisa mendidik ya kan, bisa mendidik. Nah ini berbicara tentang hukum dan problem-problem yang berkaitan dengan apa sih kasus yang marak terjadi ya kan, umumnya Indonesia ya, tapi khususnya di daerah kita aja dulu ya, di Sulawesi Tenggara ini. Apa sih sebenarnya pelanggaran yang paling besar terjadi di tahun kemarin
beberapa yang lalu tahun 2023 ya, sebagai bahan refleksi kita nanti di tahun ini ya, biar terminimalisir lah pelanggaran-pelanggaran tersebut. Sebenarnya di sini kan saya lebih kepada bukan hal yang terbesar, tapi Ya. memang hal yang perlu mendapat perhatian yang lebih khususnya untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Ya. Oh, berarti terkait dengan ini apa, pelanggaran hak atas anak begitu. Tidak juga. Kejahatan. Iya, lebih pada kejahatan. Di Wah. sini penempatannya anak sebagai Pelaku. Oh, jadi tidak sedikit juga ya anak-anak yang menjadi pelaku pelanggaran hukum. Iya. Itu bagaimana itu? Apa dasarnya sih sebenarnya? Kenapa bisa anak-anak itu menjadi pelanggar hukum padahal mereka itu pada dasarnya yang belum terlalu kenal dunia luar, mereka masih pada tahap berproses. Itu gimana sebenarnya? Ya memang sebenarnya susah juga ya. Betul, anak-anak di bawah umur ini yang notabene kita kategorikan mereka itu pelajar semua, tentang umur yang 14 sampai 17 tahun kan Bang Ali. Di sekolah itu kan kita hanya punya waktu dari jam 7 dan paling lama itu sampai jam 4. Setelah itu anak-anak itu mereka kembali ke keluarganya, ke orang tuanya, dan yang lebih besar lagi ke lingkungan. Nah ini dalam lingkungan pergaulannya itu yang memang ada peluang, karena memang Bang Nafi saya kan pernah bilang ya Bang Gadi, kejahatan itu kadang terjadi bukan karena hanya niat, tapi karena ada kesempatan. Nah bisa jadi di lingkungan ini yang mungkin munculnya kesempatan itu. Berarti pada dasarnya faktor lingkungan sangat besar. Jadi jangan pernah membuka kesempatan-kesempatan buruk untuk bisa dilakukan. Iya. Dan sayangnya juga memang si lingkungan itu yang tidak bisa kita deteksi. Nah, itu Dan seperti apa sih sebenarnya caranya untuk bagaimana lingkungan ini bisa lebih mengedukasi kita masyarakat, terutama ya anak-anak usia sekolah ini, karena mereka itu generasi kita ke depan. Ini kalau menurut kajian hukumnya itu gimana? Sebentar saya mau tanya melalui kajian pendidikan. Nah, kalau menurut saya sih sebenarnya lebih kepada aspek kepekaan masyarakat juga. Itu menjadi poin. Ya mungkin salah satu poin dasar. karena tidak adanya kepekaan itu atau karena justru kurangnya Ya, lebih pada kurangnya kepekaan masyarakat. sebenarnya ada ya, Iya. sebenarnya Ada. Hanya memang di sini kan perlu ya lebih diakomodir saja. Sebenarnya. Ya berarti ini kalau berbicara masyarakat, berarti ini kita berbicara regulasi. Berarti PR besar juga ya bagi pemerintah. Ya sebenarnya PR, tapi bukan berarti kita menyalahkan. Kita nggak menyalahkan, Tapi ya, maksudnya lebih kepada memang di sini perlu ada kepekaan masyarakat sehingga ya bisa adanya nanti pengaturan mulai dari ya kasarnya mungkin sampai tingkat RT mungkin ada. Iya, Mengenai sebenarnya. itu. berarti memang mesti ada ruang-ruang kalau kita, karena saya lebih menerjemahkan seperti ini, kita ada pengaturan, tapi bukan hanya pengaturan yang sifatnya mengekang, tapi perlu juga ada pengaturan yang sifatnya memberikan ruang untuk mereka bisa ada ruang untuk mereka lah, supaya lebih kepada tindakan yang preventif itu, ya, tindakan juga pencegahan. Memang lebih ke arah itu, dan memang juga daripada hukum juga itu kan tidak kita hanya artikan saja sebagai aturan Iya, benar. yang sifatnya memaksa, tetapi juga di sini Nah ini yang perlu sifatnya diluruskan, karena banyak yang Salah dipahami umum itu ya, hukum itu ya artinya di ini ganjaran, dihukum, iya sebenarnya alat untuk mengekang. ya alat untuk mengekang. iya, tapi memang kalau sebenarnya secara teoritis kan tidak, dia kan juga bisa, dia mempunyai sifat mengatur juga, dan perlu diingat juga bahwa hukum itu bisa jadi muncul daripada kesepakatan sosial. Dia lebih ke arah itu juga, karena tidak mungkin di sini kalau masyarakat juga tidak atau dalam hal tidak ini segala sesuatu keperluannya diatur terus tiba-tiba muncul aturan itu. Jadi kan ini perlu ada memang interaksi antara masyarakat, pemerintah, ya, sehingga muncul adanya kebijakan.
juga sih sebenarnya. Jadi sifatnya memang tidak selamanya di sini ya, dia ini hanya berupa ganjaran-ganjaran saja. Tapi memang harus ya, kita melihat sifat hukum itu Akomodatif. iya, sifatnya dia memang secara teoritis kan dua saja. Yang umum pada mengatur dan memaksa. Ah, Bukan terpaksa. iya, mengatur dan memaksa. Bukan terpaksa. Bukan terpaksa melakukan sesuatu karena ada hukum. Iya. Terpaksa melakukan sesuatu tanpa ada hukum. Jadi memang pada dasarnya ya alat untuk mengatur juga sih sebenarnya hukum. Ya Iya. nggak jauh beda sih dengan politik ya. Seperti itu. Alat untuk mengatur. Nah ini yang agak berat ini, Bang Gandhi. Bagaimana ya? Kalau kita lihat masyarakat kita secara umum, dari sisi keteraturannya kayaknya masih perlu, ya kan? Masih perlu banyak untuk dilakukan. Apakah ini merupakan nilai dari lemahnya hukum kita? Ya kan? Ya kalau saya di sini lihatnya juga bahwa lebih pada aspek masyarakat, lebih pada musyawarahnya ini yang kurang menurut saya, karena kalau misalnya hidup ya kasarnya individualisme begitu ya, individual itu ini memang yang menjadi permasalahan, karena secara aspek adat juga masyarakat kita kan tanpa kita sebut bilang harus musyawarah, kan selalunya musyawarah dari zaman dulu. Iya, paling hobi bermusyawarah. Ya musyawarah dulu baru menentukan sesuatu. Iya. Hanya saja ini kan sudah ada perangkat-perangkat negara, misalnya ada DPR-nya, ada ini, sampai tingkat Bahkan sampai yang level bawah ada RT. ada semua RT. Jadi hal-hal gitu. Mungkin kesemua hal itu tadi belum diatur secara rapi ya, atau apakah masyarakat kita juga ketanggapannya kurang juga ya, tanggapannya mungkin kurang atau bagaimana ya. Ini bisa kita lihat juga dari anak-anak yang sekarang itu kayaknya beda dengan anak-anak dulu ya kan. Dari sisi misalkan nih, kalau di sekolah nih ya, misalkan kalau di sekolah dulu itu sore itu sekolah rame loh sama anak-anak, iya kan. Jadi tingkat kejahatan atau tingkat kriminalitas yang terjadi pada anak, ya kan, entah dia korban ataupun dia pelaku, itu minim karena banyaknya kegiatan-kegiatan edukasi di luar jam-jam sekolah. Ini sebenarnya penting sekali juga. Berarti korelasi antara pendidikan dan hukum itu sudah sangat erat, ya, menurut saya. Karena di dalam hukum juga kayak di meja persidangan begitu kan ada fungsi edukasinya juga kan. Bagaimana pengingat. Nah ini bagaimana sih menurutnya Bang Sumaran ini terkait dengan hal itu? Sebenarnya kalau saya juga sedikit tidak sepakat kalau sekarang sekolah itu kurang memberikan ruang untuk pengembangan life skill atau ekstrakurikuler anak-anak kita ini, karena ada juga memang sekolah-sekolah yang memang yang sampai saat ini masih membuka memberi ruang untuk berkegiatan bahkan di luar jam sekolah. Iya. Ya. Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler pramuka itu kan wajib sekarang di sekolah, wajib itu, dan itu memang yang diharapkan memang bisa meminimalisir tindak-tindak kejahatan yang di bawah umur tadi itu. Artinya mereka, karena memang mereka diakomodir, mereka diberikan ruang untuk menunjukkan minat dan bakatnya, jadi tidak lari ke hal-hal yang negatif tadi. Jadi jam untuk mereka berimajinasi saja kepada hal yang buruk itu tidak ada, kurang karena adanya kegiatan-kegiatan positif tadi. Nah, di sisi lain memang itu juga harus nanti tidak bisa juga kita pungkiri bahwa memang pengaruh gadget sekarang ini yang bikin kita rusak. Artinya begini, kendati pun di sekolah itu diberi ruang untuk berkegiatan ekstrakurikuler misalnya, tapi setelah lepas dari itu pulang ke rumah, anak-anak kan kembali dengan keasikannya sendiri, dengan dunia gadgetinnya ini, bermain game lah atau apa. Nah, ketika pengawasan yang kita berikan ke anak-anak kita itu kurang, maka bisa saja itu yang banyak muncul itu hal-hal negatifnya, efek negatif dari gadget ini. Termasuk mungkin Bang Gandhi nanti bisa dari kajian-kajian mungkin yang sudah dilakukan Bang Gandhi itu kan mungkin
dari penelusuran kasus-kasus yang pernah didampingi Bang Gali ini ada sedikit lah efek-efek atau modus-modus operandi yang dilakukan pelaku kejahatan di bawah umur ini. Ya kalau saya melihatnya sebenarnya daripada aspek dan gadget juga ya. Tapi kalau saya lebih fokuskan pada alat komunikasinya di sini bahwa Cuman berfungsi sebagai alat komunikasi. iya lebih kepada Tapi kan itu sudah salah sebenarnya karena sudah. dijadikan alat komunikasi untuk sesuatu hal yang negatif. Iya. Jadi memang dalam hal ini itu tadi fungsi daripada komunikatif ini terutama berkaitan dengan gadget memang perlu diberikan pembelajaran lah memang bagi anak-anak itu. Ya, memang ya. Pada dasarnya saya juga pernah baca apa ya, digital atau bisa dibilang teknologi. Ya. Itu semua kan hanya instrumen, ya kan? Itu kan hanya instrumen. Dia tidak bisa merubah hakikat, ya kan? Dia tidak bisa merubah hakikat. Jadi hakikat itulah yang mengatur instrumen tersebut. Mungkin di zaman sekarang berbeda karena zaman sekarang itu serba terbuka, ya kan? Apa-apa semua bisa diakses, ya kan? Dengan teknologi yang semakin canggih, akhirnya kita lupa bahwasanya semua hal itu harus difilter, ya kan? Apa yang masuk di masyarakat itu harus difilter. Bahkan tidak sedikit budaya-budaya kita itu yang ternodai loh. Orang sekarang kayaknya jadi lupa ya budayanya mereka, ya kan? Adat istiadatnya, kebiasaan dan lain sebagainya, kultur Indonesianya hilang bahkan. Nah ini menarik ini menyinggung masalah filter. Kalau kita bandingkan di masyarakat perkotaan yang harusnya filternya lebih bagus terhadap arus informasi yang datang, tapi justru tindak-tindak kejahatan terutama di bawah umur itu justru maraknya di perkotaan ya menurut Bang. Ya memang kalau untuk maraknya pidana itu atau kejahatan itu memang lebih pada perkotaan, tetapi tidak menutup untuk sampai ke tingkat Betul di pelosok ya pasalnya ya pedesaan bisa sampai juga. Karena tadi sebenarnya memang sangat menarik berkaitan filter itu. Iya. Hanya menjadi pertanyaan juga bentuk pembelajaran seperti apa yang memang perlu dipersiapkan sekolah ataupun masyarakat di sini sehingga masing-masing daripada individu anak itu bisa memfilter gadget berdasarkan nilai ataupun adat yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Ini yang sebenarnya mungkin menjadi PR. Iya, PR juga. Kalau perlu diperhatikan lebih pada Kalau dari sisi pendidikan, terutama di sekolah-sekolah, saya percaya, saya yakin bahwa tidak ada sekolah yang memberikan keluasan secara penuh kepada peserta didiknya untuk mengakses gadgetnya ketika dia berada di sekolah. Kecuali guru itu memberikan izin untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran sebagai media pembelajaran. Jadi kita kembali memang ke lingkungannya itu, ke masyarakat itu. Karena kalau sudah keluar Jadi sekolah situ kan, beratnya sebenarnya. kalau sudah keluar sekolah kan, ya guru juga nggak mungkin mau 100% 24 jam mau mengontrol anak didik, ya kan? Karena kan fungsinya hanya di sekolah. Ketika dia di luar, ya lingkungannya lagi yang ngajarkan dia, ya, terutama di lingkungan keluarga itu. ya memang kalau mengenai fungsi controlling memang secara itu kan memang sudah jelas. Tapi di sini juga mungkin ada, mohon maaf ya, mungkin kalau sini saya mungkin lebih banyak bertanya juga kan. Tidak pernah, apakah memang pada saat pelarangan gadget itu anak-anak pernah dijelaskan secara logis bahwa atau alasan daripada kenapa gadget itu nggak perlu atau dibatasi penggunaannya? Ya maksudnya menjadi pendidikan atau ya secara umum lah pasti kan dibilang akan mengganggu proses pembelajaran. Tetapi kata cara daripada bahwa misalnya begini, anak-anak perlu lah untuk batasi untuk gadget karena nanti aspek ininya ini poin-poinnya, sehingga nanti ini apakah memang hal itu sering atau intens disampaikan kepada peserta didik atau gimana? Tadi kan awal kita menyinggung masalah hukum. Itu kan salah satu poinnya adalah
aturannya, Iya, mengatur. Iya. Nah, di sekolah itu kan memang salah satu di mana-mana yang saya paham, sekolah itu memang mengatur tidak dibolehkan penggunaan gadget. Iya, Nah, saya kira dari poin itu memang tidak perlu lagi ditanya kenapa harus, karena untuk tugas-tugas penjelasan kenapa ini ya sudah tugas orang tuanya kalau menurut saya. Iya. Sudah tugas menjadi tugas orang tua. Nah, jangan kamu pakai ini dan sebagainya. Lebih kepada tugas orang tua. Ya, jadi kita memang di sekolah itu kebanyakan memang Kan yang memfasilitasi sudah orang sebagian tua. dari aturan. yang memfasilitasi orang tua. Jadi itu juga kayak gini. Kita tuh selalu terlena dengan kemajuan zaman melalui digitalisasi apapun tanpa terkecuali digitalisasi. Yang pada dasarnya rumusannya kita pelan-pelan itu dijadikan, kalau kita terlalu tunduk sama teknologi itu kita dijadikan semacam ultra slavery modern system, ya perbudakan di era modern, ya kan? Yang saya tangkap dari berbagai macam hal yang saya baca ataupun yang saya analisa, teknologi itu tidak akan bisa mengajarkan kita moral. Bahkan dengan kecanggihan kecerdasan buatan ya artificial intelligence itu, kita bahkan sampai terkagum-kagum, tertunduk-tunduk dengan hal itu. Padahal sisi adab atau sisi moralitas itu nggak ada. Ya kan, dia hanya mengajarkan kita sebuah pengetahuan, ya kan. Tapi kan ada kajian atau kaidah dalam ilmu tarbiyah dalam Islam itu, al-adabu fauqal ilmu. Yang namanya adab itu di atas ilmu. Adab dulu baru ilmu. Nah, di bawahnya ilmu ada yang namanya amal. Jadi al ilmu qoblal amal. Al adabu fauqal ilmu. Punya ilmu dulu baru beramal. Tapi jangan jadikan ilmu itu di atas segala sesuatu, karena di atas ilmu itu ada adab. Nah, ini yang perlu sebenarnya bagi masyarakat kita untuk disentuh. Bagaimana akhirnya kan bisa kita bijak dalam menggunakan hal-hal yang tersedia di depan kita, ya kan, media-medianya. Karena kenapa? Karena kita punya adab, peradaban kan lahir dari situ. Ya, ini sebenarnya PR juga sih, PR besar bagi kita semua. Karena lagi-lagi hal itu ketika kita langgar atau ketika kita sepelekan akan lari ke jalur hukum, akan kena juga dengan potensi hukumnya akan kena. Iya, akan kena potensi hukumnya. Akan kena. Apabila memang disalahgunakan, kan banyak kejadian-kejadian yang sifatnya contoh. Ya mungkin di sini kalau kita lihat dari aspek undang-undang ITE kan. Iya, hoax. Ya kalau hoax mungkin itu sesuatu ya bahkan sampai orang dewasa kan bisa Iya, terkena. bisa. Kayak menjadi poin menyinggung itu. yang ditanyakan tadi Bang Gandhi tentang apakah sekolah itu pernah menyampaikan efek-efek negatif. Sebenarnya memang jelas itu kita Sudah sampaikan. jelas, Tapi yang paling poin utama itu memang karena memang sekolah tidak mewajibkan itu. Kalau persoalan apakah kita pernah sampaikan efek-efek negatif, jelas itu Ya sudah pasti disampaikan. Dan memang tadi kembali saya kalau pendapat saya pribadi bahwa tugas utama untuk itu ya dari benteng, dari keluarga, juga sih sebenarnya. dan lebih apalagi lebih untuk jangkauan luasnya lagi kita harapkan sebenarnya dari masyarakat. Ya memang harus kita berkolaborasi semuanya di segala bidang ini kan. Tujuannya kita apa? Untuk keteraturan kita. Ya sebenarnya kita bicara lebih pada teratur. Hukum itu kan Iya. supaya teratur. Ayahnya hukum supaya kita teratur sih. Berarti fungsi kolaborasi. Iya sebenarnya Iya. saya punya melihatnya pada Nah, sulit. Nah, namanya hegemoni. ya, jangan sampai nanti ketika nanti ada kasus, ada kejadian, ada tindak kejahatan baru kita saling menyalahkan diri. Nah ini anak mungkin tidak diajar di sekolahnya, tidak diajar sama orang tuanya, tidak harus begitu. Iya. Sedari awal mungkin kalau sudah ada upaya-upaya untuk kita misalnya berkolaborasi, memikirkan atau membuat bahkan produk-produk yang ditaksilkan dan menjadi sebuah produk hukum itu sudah dibuat dalam kajian-kajian yang
kesepakatan yang dihasilkan diberikan ruang semua itu pasti tidak akan seperti itu. Dan memang saya biasa lihat nih begini, terutama untuk pelaku anak, Ya. sebenarnya yang perlu ya ini satu aspek juga kan. Rata-rata juga mereka melakukan sesuatu yang kita anggap sebagai kejahatan karena rasa penasaran. Nah, itu. Ataupun pengakuan. Biasa kan begitu, penasaran dan biasa dasari pengakuan ya mungkin teman sebaya Bahwa saya sudah besar ini. sudah besar. Sudah besar. Jadi sudah saya dewasa. bisa iya jadi Saya juga jagoan, saya Saya berani. sudah bisa seperti ini. ya karena rata-rata kan mereka kalau kita ya saya pun juga lihat kalau secara praktek kalau misalnya saya tanya Pak, kamu tahu tidak bahwa ini salah? Tahu sebenarnya. Tahu. Cuma itu, ngejar pengakuannya. Ini yang mengejar pengakuan dan ada penasaran. Penasaran. Iya dan memang ini yang sangat sulit diakomodir. Ataupun kita berbicara dari aspek ya terutama di masyarakat. Iya sih sebenarnya. Memang cara mengakomodirnya itu, rasa penasarannya. Ah, terus kalau itu yang jadi kalau kajian Ini juga memang yang serba sulit. Tidak mungkinlah kita buka ruang. Ya silakan lah untuk menghilangkan rasa penasaran. Coba ini. Kan tidak mungkin. wah, jadi cara apa ya pengarahannya begitu. Nah, terus saya mau tanya Bang, kalau dari kajian hukum ini, kalau dari perspektif hukum, itu ada ndak kiat-kiatnya tuh? Ya tidak ada sebenarnya. Nggak ada ya? Iya kan ya Berat juga itu pada ya. peraturan. Dan memang ya tugas daripada masyarakat secara umum kan. Nah ini yang menarik. Tugas masyarakat secara umum. Sekarang saya ingin tanya gini Bang. Dalam setiap produk hukum yang ada, apa sejauh mana sebenarnya tingkat sosialisasinya? Kan bisa jadi ada masyarakat atau ada hukum, ada bahkan si anak yang baru tahu bahwa itu salah, bahwa itu seperti itu, jadi seperti itu. Iya. Ya sebenarnya begini kalau untuk fungsi daripada sosialisasi itu Iya. ya, pemerintah memang kan sudah ada kan sehingga di sini misalnya diberi waktu sampai ada yang 2 tahun baru berlaku itu kan pada saat rentan waktu itu digunakan untuk tahapan sosialisasi. Hanya permasalahan juga ya kita lihat juga daripada orang-orangnya misalnya di sini yang memang kan tidak mungkin turun sampai ke pelosok betul-betul. Ya, juga. Ini yang jadi masalah sebenarnya, berarti literasi masyarakat kita Iya. yang masih kurang. Lagi-lagi kembali ke literasi. Literasi Nah, masyarakat kita ini. literasi juga, kalau kurang literasi juga ada masyarakat, ya dinamika sosialnya juga pasti akan kacau, Bisa kacauan juga. kacauan. Dan ini seperti yang biasa kita sih, fungsi seorang pendidik sebagai seorang pedagog. Ya. Tapi sebenarnya ada hal lagi. Karena dalam pendidikan itu ada pedagogi, ada andragogi. Andragogi ini kan ilmu orang dewasa, ya kan? Pendidikan orang dewasa yang bisa dikatakan ya dia tidak schooling, jadi dia bahasanya schooling society. Iya kan? Itu mungkin penting juga ya schooling society itu ya. Iya. Dan ada nggak kira-kira di Indonesia schooling society ini? Kalau saya sebenarnya lebih kepada hal yang sifatnya alamiah kalau berkaitan hal itu. Maksudnya Iya. alami saja kan. Misalnya di sini kita saling berinteraksi, ada informasi. Hanya kan dia daripada konten apa yang kita bicarakan. Tapi yang di masyarakat yang hadir kayaknya Kalau saya pribadi, kalau saya sendiri menurut saya begitu, tetap ada karena bagaimanapun juga dalam agama itu kan yang mengajarkan itu. Iya, Artinya iya. belajar itu sepanjang hayat. sepanjang hayat. Mulai dari buaya Hingga liang lahat. hingga ke liang lahat. Jadi tentulah kita kan terus belajar. Pastilah ada. Tapi kadang-kadang disalahartikan. Kita belajar dari keadaan. Orang pengen nyoba keadaan yang bagaimana kak? Coba Itu dulu. ngeles namanya itu. Kita coba-coba dulu itu keadaan. Ya, kalau Kalau itu- sudah kita rasakan, oh begitu pada keadaannya, jadi kita, Iya. Iya. jadi ya seperti itulah dinamikanya. Dan ini Bang Andi, ada hal lagi yang sangat urgent menurut saya untuk saya tanyakan terkait dengan korelasi antara hukum dan pendidikan sebenarnya.
Bang Ani kan seorang akademisi juga. Hal-hal apa yang paling ditekankan di dunia pendidikan terkait dengan hukum dari sudut pandang akademik, yang selama ini mungkin Pak Gandhi pernah rasakan atau yang Pak Gandhi pernah ajarkan? Pemahaman-pemahaman seperti apa sehingga bisa mungkin misalkan mahasiswanya ya kan menjadi paham. Sebenarnya saya kalau daripada aspek hukum juga, di sini saya lebih kepada ngambil daripada pengertian kan, jadi dipahami oleh masyarakat kan hukum itu kan aturan. Maksudnya kan dia memang sini meluas, tapi kan saya tidak masuk dalam aspek luasnya itu. Iya. Nah, terlepas bahwa di sini dia dari aspek pendidikan apa ya tadi dia maksud tadi pelajaran apa di sini Iya, dia kemudian iya, secara oleh iya. hukum, oleh aturan laporan Aturan, iya benar. itu yang memang bisa jadikan pelajaran juga. Ya sebenarnya di sini lebih kepada bukan pada aspek hukumnya atau aturannya, tapi lebih kepada aspek moralitasnya. Sebenarnya lebih kepada itu. Tetapi pada saat kita menentukan sesuatu pelajaran yang mungkin pas, ya kita perlu aspek sosialnya lagi, masyarakatnya. Apakah memang seperti itu mereka bisa mendapatkan suatu pelajaran? Moral itu pada saat kita menerapkan atau menciptakan, dia bukan menciptakan, tapi Iya. lebih kepada di sini buat suatu peraturan yang perlu ditaati, tetapi secara moralitas masyarakat juga tidak menerima. Ya kira-kira mau buat seperti apa? Kira-kira Sesempurna apapun produk hukum yang dihasilkan itu, kalau itu tidak berterima di masyarakat Iya. juga ya iya. Karena kan seperti kita lihat saja tadi, misalnya hal yang sering lah. Contoh ini kan misalnya aturan penggunaan helm. Iya. Kan tidak pernah dijelaskan bahwa helm itu digunakan pada pukul sekian sampai pukul sekian. Iya. Dalam keadaan apapun kan. Nah, tetapi pada saat ini kita lihat sekarang pukul jam 12 malam ke atas. Iya. Ya, orang kan ini jadi secara moral di sini juga ya kita melihat bahwa ya yang penting kelihatan lah saya menggunakan helm, ya saya gunakan helm. Kalau nggak kelihatan dan tidak ada konsekuensi sanksi, ya saya nggak akan gunakan. Saya mau menindak saya jam 12 malam itu kan hal-hal seperti itu. Bahwa kan sudah dijelaskan Pemahaman yang kurang. jadi melindungi kepala itu penting dengan menggunakan helm, tetapi kan masih ada yang melakukan hal seperti itu. Jadi saya kembali lagi kepada itu moralitas masyarakatnya seperti apa sehingga membentuk etika di dalamnya. berarti asas manfaat dari sebuah aturan atau produk hukum itu memang belum sampai. Iya. Ya yang dituju Ya, itu. Jadi ya memang pada dasarnya kita ini masyarakat ya harus punya ketanggapan yang tinggi ya. Paling tidak kita mulai dari diri sendiri. Kita harus pintar menilai atau kita harus pintar melihat nilai-nilai yang bagus ya kan? Nilai-nilai yang bagus yang ada di kehidupan kita sebagai makhluk sosial ya kan? Sehingga apa ya, kita bisa menebarkan ketenangan antara satu sama lain, kenyamanan antara satu sama lain. Karena bicara hukum ya bicara ketenangan. Iya kan? Ya kita kalau dari aspek ketenangan kan mungkin terlalu subjektif lah. Iya. Susah lagi kalau Iya, kalau terlalu subjektif, tapi kalau minimal- subjektif susah lagi ya. Minimal tadi di sini ya itu tadi saya kembali lagi kepada satu pertanyaan besar tadi. Oke lah, kita lihat sepakat tadi dari aspek moral. Nah, sekarang bagaimana tadi agar semua aspek moral yang berdasar pada nilai-nilai ini bisa diberikan ke masyarakat dan ditaati sehingga bisa meminimalisir kejahatan, terutama yang dilakukan oleh anak. Ini sebenarnya menjadi poin karena secara teknis juga ya kita mendapatkan kan tidak mungkin sekarang posisinya harus rutin juga ya diadakan pertemuan misalnya. Mohon maaf kan bicara mengenai sekolah, adakan pertemuan tiap minggu orang tua kan semuanya masih profesi kan, Ya, tapi bukan. cara seperti itu ini yang memang yang perlu dicari titik temunya di mana. Jadi
Jadi pemirsa, ini PR kita bersama, ya. Bagaimana kita menciptakan ketenangan dan kenyamanan di masyarakat melalui pemahaman kita tentang konsepsi hukum, nilai-nilai hukum, dan nilai-nilai pendidikan itu sendiri. Jadi korelasinya itu sangat erat antara pendidikan dan hukum, ya kan? Ya sudah begitulah kalau hidup bermasyarakat. Jadi kalau kita perhatikan dari berbagai macam aspek yang didasari dengan ketaatan kita kepada hukum, ya kan, dan ketanggapan kita kepada nilai-nilai dan norma-norma yang hadir, dan kepekaan kita terhadap nilai-nilai pendidikan, insya Allah kehidupan kita baik secara individu maupun secara bermasyarakat, bahkan bernegara sekalipun, insya Allah akan tentram, tenang, nyaman. Dan negara pasti akan hadir dan terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang penting pemirsa. Baik, mungkin obrolan kita atau bincang-bincang kita sampai di sini dulu ya sahabat Bintara Studio. Nanti kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain. Kita tidak akan bosan-bosan untuk membahas hal-hal yang lebih substansial intinya. Dan kalau perlu kita undang lagi beliau. Kita bertiga lagi ngobrol-ngobrol. Mungkin sekarang berbicara hukum dan pendidikan. Besok kita bicara budaya dan ekonomi, politik dalam negeri dan luar negeri. Bisa saja, bisa. Iya kan? Bisa. Dan saya ingatkan satu hal, ya kan? Pentingnya kita berliterasi, ya kan? Rajin-rajin membaca. Dan saya pengen sebenarnya berikan satu hal, ya kan? Nanti Bang Gandhi akan berikan satu hal sebagai sebuah pesan moral bagi kita agar bagaimana kita bisa hidup bermasyarakat dengan cara yang baik, ya kan? Dengan cara yang tertib, dengan menjalankan norma-norma kehidupan yang sesungguhnya. Mungkin kita kasih ada kesempatan beliau. Ada kesempatan, ya. Ini dari sisi hukum, ini dari sisi dunia pendidikan, iya kan. Nanti saya dari sisi, saya mau bilang sisi gelap enggak baik. Dari sisi yang terang. Ya soalnya banyak sisi. Ya pesan-pesan yang agak ini, di mana saya tidak lebih spesifik pada dalam pendidikan tadi, tapi bahwa di sini kita lebih bagaimana caranya untuk mematuhi hukum. Karena dalam hal ini hukum itu bersifat mengatur dan memaksa. Jangan sampai menjadi masyarakat yang terpaksa patuh dengan aturan. Itu peluang besar untuk selalu berbuat kesalahan, selalu melanggar hukum. Mungkin kalau dari sisi pendidikan, di kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa di sekolah itu bahkan sekarang ada undang-undang yang mengikat kita untuk memang melakukan pencegahan terhadap tindak kekerasan. Itu kan memang upaya-upaya yang dilakukan sekolah untuk kemudian jangan menciptakan anak-anak yang berpeluang untuk melakukan tindak kekerasan. Ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan ini memang yang lagi digalakkan sekarang bekerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak ya, di pemerintah daerah KPAI. Dan memang itu masih dilakukan di sekolah-sekolah sosialisasi. Saya kira itu poinnya dari saya, bahwa memang di sekolah itu memang tidak memberikan ruang untuk kita membiarkan anak untuk tercebur ke dalam tindak-tindak atau bahkan melakukan tindak-tindak pidana yang lebih berat lagi. Ya. Baik pemirsa, dan terakhir dari saya, sebagai seorang manusia kita harus mempunyai nilai, kita harus mempunyai value, dapatkan value, dapatkan nilai, kembangkan nilai ini, karena pada dasarnya nilai yang ada pada diri seseorang jauh lebih penting daripada diri orang itu sendiri. Demikianlah Pindara Studio EduTalk Baka-Baka pada malam hari ini, pada kesempatan ini. Semoga kita berjumpa di EduTalk selanjutnya bersama dengan orang-orang hebat, dan kita sama-sama belajar di sini untuk meraih sebuah ilmu, pemahaman, dan pengetahuan
insya Allah berguna bagi kita di kehidupan kita. Baik pemirsa, sampai jumpa. Jangan lupa like, Komen. and Subrek. subscribe channel Pindara Studio. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao ciao. Ciao, ciao. Bisa diminum. Padahal dari tadi kita sudah minum ya. Bisa dimediakan.